Bapak Ibu, adik-adik, serta mungkin Romo dan Suster semuanya, salam dari saya. Hari ini aku mau membawakan KKS pertemuan pertama untuk umat di lingkungan, juga untuk mungkin umat di wilayah tempat aku tinggal. Aku tinggal di Paroki Kosambi Baru, Santo Matias Rasul, di wilayah 10 di lingkungan Santo Yohanes Paulus II. Amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera adalah sebuah tema yang diangkat oleh Keuskupan Agung Jakarta untuk Ardas KAJ 2020 sampai 2021. Melalui tema besar ini, umat beriman diajak untuk tidak pernah henti berjuang menegakkan keadilan dalam mencapai kesejahteraan bangsa kita. Sejak dirancangnya tema ini, Keuskupan Agung Jakarta sudah menyadari bahwa muara dari semua permenungan kita di tahun 2020 ini harus berwujud sebuah tindakan nyata. Hal yang sama juga akan mewarnai seluruh proses permenungan kita di bulan Kitab Suci tahun ini. Wabah virus corona telah membawa banyak sekali perubahan dalam gerak manusia di dunia ini, serta mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Di paruh kedua tahun 2020 ini, kita memasuki masa adaptasi kebiasaan baru. Segala upaya pemulihan sesuai protokol kesehatan telah dilakukan, walau mampu menggerakkan kembali roda perekonomian. Namun masih dalam tingkat yang lebih rendah dibanding dengan era sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Menjawab kebutuhan kita, Komisi Kerasulan Kitab Suci menyediakan sebuah bahan BKS 2020 yang bisa digunakan oleh umat beriman. Tema besar yang dipilih adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Tekanan dan makna keadilan sosial dalam tema itu akan dikupas dalam 4 subtema dalam 4 kali pertemuan setiap minggu selama bulan September 2020. Dan subtema yang pertama adalah kita akan membahas Bapa Kami yang Maha Adil. Menggali sifat Bapa yang Maha Adil dalam doa Bapa Kami. Tema ini menjadi sebuah pijakan dasar bagi kita sebagai anak-anak Allah untuk juga bersikap adil kepada sesama yang membutuhkan kita. Mari Bapak Ibu kita buka pertemuan pertama kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Wabah virus corona telah memakan banyak sekali korban. Dampaknya bisa dirasakan mulai dari orang yang terjangkit, anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Banyak karyawan yang dirumahkan, dipotong gaji, bahkan tidak sedikit yang di PHK. Yang menjadi pertanyaan kita sebagai orang beriman adalah, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk menolong sesama? Meski keadaan kita sendiri pun tidaklah terlalu baik? Jawabannya bisa kita temukan dalam doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami dalam Injil Matius adalah sebagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Matius 5-7. Scott Hahn dalam bukunya Understanding Our Father mengatakan bahwa dalam 3 bab itu berisi satu hal yang tidak akan kita temui dalam Matius 1-4, yaitu gambaran Allah sebagai Bapa. Yesus menyebut Allah sebagai Bapa dalam khotbahnya sebanyak 17 kali. Karena itu, tidaklah mengherankan jika sapaan Bapa Kami digunakan oleh Yesus ketika mengajarkan murid-muridnya tentang hal berdoa. Dalam doa Bapa Kami, setiap umat beriman diajak untuk membangun relasi yang erat dan mengendalam dengan Allah yang kita panggil dengan sapaan Bapa. Doa Bapa Kami sekaligus juga menyadarkan setiap umat beriman Kristiani bahwa dirinya dan juga sesamanya adalah anak-anak dari Allah yang sama. Kalau demikian, kita semua bisa disebut sebagai saudara. Karena kita adalah anak-anak dari Bapa yang sama. Dengan menggunakan kata kami, setiap dari kita diajak untuk berdoa
dalam kesatuan dengan umat yang lainnya. Dalam pengajaran tentang hal berdoa, dalam Matius 6 ayat 5-8, Tuhan Yesus mengharapkan agar para pengikutnya menghindari hal-hal seperti 1. Memiliki sifat munafik. Munafik artinya apa yang tampak di luar tidaklah sama dengan apa yang ada di hati seseorang. Ketika berdoa, motivasi orang munafik hanyalah supaya mereka dilihat dan dipuji oleh orang. Itu ada di Matius 6 ayat 5. Mereka tidak sungguh-sungguh menjalin relasi pribadi dengan Bapa. Lalu kita menghindari juga hal yang kedua adalah tidak mengenal pribadi yang kita sapa dalam doa. Tidak mengenal pribadi yang kita sapa dalam doa. Ini hal yang kedua. Hal itu mengakibatkan orang menjadi bertele-tele dalam berdoa. Mereka menyangka dengan banyaknya kata-kata dalam doa, maka doanya akan dikabulkan. Itu ada di Matius 6 ayat 7. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapa mengetahui apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Ada di Matius 6 ayat 8. Doa Bapa kami sendiri terdiri dari 7 permohonan yang bisa dibagi menjadi 2 fokus. 1. Fokus pada Allah dengan ungkapan namamu, kerajaanmu, kehendakmu. Lalu yang kedua, fokus pada apa yang dibutuhkan manusia dengan ungkapan berilah kami, ampunilah kami, janganlah masukkan kami, bebaskanlah kami. Dalam pertemuan ini kita akan menggali bahwa doa Bapa kami ternyata mengajarkan kita untuk bersikap adil dengan orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita masuk ke bacaan Alkitab pada saat ini, kita akan masuk ke doa pembukaan. Mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang Maha Adil, puji syukur dan terima kasih untuk kesempatan pada hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama dalam ikatan kasih. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami untuk menggali kekuatan doa yang diajarkan oleh Yesus Putramu. Bentuklah kami menjadi anak-anak-Mu yang mampu bersikap dan bertindak adil, khususnya kepada sesama kami yang memerlukan di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Sekarang kita akan masuk ke bacaan kitab suci dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Matius bab 6 ayat 9. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus menyapa Allah sebagai Bapa. Sebutan Bapa dalam doa Bapa kami diterjemahkan dari bahasa Aram, yaitu Aba, yang menggambarkan sebuah kedekatan relasi yang istimewa. Kata kami yang digunakan di sini menunjukkan pada komunitas umat beriman yang disatukan dalam ikatan yang istimewa dengan Allah. Doa Bapa kami tidak hanya sekedar untuk dihafalkan atau diucapkan begitu saja, tetapi kedekatan dengan Bapa itu harus tampak dalam hidup kita sehari-hari, termasuk juga mewarnai relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita.
Ungkapan Bapa kami yang di surga menggarisbawahi bahwa walaupun kita memiliki relasi yang sedemikian dekat dengan Bapa, tetapi ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok antara kita dengan Bapa. Kita tidak bisa mendikte Allah ataupun menyamakan Allah dengan gambaran seorang Bapa biologis yang kita kenal selama ini. Meski dekat, tetapi kita diajak bisa menempatkan Allah di atas segalanya yang ada di dunia ini, termasuk kemahakuasaan, kehendak, dan keadilannya. Sebagai orang beriman, sikap yang dituntut dari kita adalah menundukkan diri kita di hadapan Allah. Hal itu terungkap ketika kita memuliakan atau menguduskan nama Allah. Dalam Perjanjian Lama, kata kudus berarti terpisah atau istimewa dari yang lain. Allah yang kudus ini menghendaki agar umatnya juga menjadi kudus. Artinya yang cara hidupnya terpisah atau berbeda dengan cara hidup dunia di sekitarnya. Lalu kita masuk ke Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Selama hidup di dunia ini, manusia selalu terikat dengan aneka peraturan yang dibuat oleh manusia. Aturan dan hukum itu harus adil untuk menghindari terjadinya ketidakadilan, kekerasan, kebencian, dan permusuhan. Namun harapan itu selalu bertabrakan dengan sikap egois, acuh tak acuh, bahkan keserakahan manusia itu sendiri, sehingga keadilan yang dicita-citakan itu masih jauh dari sempurna. Dalam doa Bapa kami, kita memohon agar kerajaan Allah lah yang berkuasa di dunia ini. Kita diajak untuk berjuang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, di mana kehendak Allah yang meraja, sehingga manusia bisa merasakan keadilan, kedamaian, sukacita, dan keselamatan yang penuh. Lalu kita bahas Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari permohonan ini kita diajak untuk menyadari bahwa betapa hidup kita bergantung pada Allah sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Kata makanan di sini tidak hanya terbatas pada makanan duniawi saja, tetapi juga makanan rohani. Kedua makanan ini akan menopang manusia untuk menjalani perjalahannya di dunia ini sampai pada akhir zaman nanti. Bagi kita umat Katolik, makanan surgawi ini adalah tubuh Kristus yang kita terima dalam Ekaristi setiap hari. Dalam misa online selama masa karantina, ada doa komuni batin di mana terdapat kata-kata, "Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku." Dari lirik ini, kita bisa memahami bahwa sekalipun kita tidak bisa menerima hostis secara langsung, tetapi ada kerinduan kita untuk masih bisa bersatu dengan Tuhan, walaupun secara rohani. Sikap yang adil tampak dalam ungkapan makanan kami secukupnya. Di sini kita juga diajak untuk berbela rasa dengan sesama kita yang lain. Kita tidak berdoa untuk rezeki atau makanan kita sendiri saja, tetapi juga kita mohon agar Bapa juga memberikan rezeki kepada orang lain yang mungkin orang itu lupa atau tidak tahu cara berdoa. Dengan kata secukupnya, kita diajak untuk menghindari sikap serakah dan hanya mementingkan diri kita sendiri. Lalu kita bahas ke Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bagian ini merupakan pusat dari doa Bapa kami. Di bagian inilah kita dapat mengenal lebih dalam pribadi Bapa yang Maha Adil. Salah satu pewartaan Tuhan Yesus adalah menampilkan wajah Bapa yang Maha Pengampun. Manusia yang berdoa sekalipun akan memperoleh pengampunan dari Bapa, asal sungguh mau bertobat. Uniknya, langkah pertama untuk memperoleh pengampunan Bapa adalah dengan memberi pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Tetapi disinilah muncul masalah serius karena manusia begitu sulit untuk mengampuni sesamanya. Kita memohon kepada Bapa supaya memampukan kita untuk bisa mengampuni sesama. Mengampuni adalah salah satu sifat khas dari Bapa dan harus menurun atau dimiliki juga oleh kita sebagai anak-anaknya. Dengan demikian, kita pun diajak untuk bersikap adil seperti Bapa adanya. Di sini kita juga disadari bahwa bukan hanya kita saja yang menjadi korban dan disakiti oleh orang lain. Sebaliknya, kita diajak untuk introspeksi di mana kita pun juga sering kali menyakiti orang lain dengan kata-kata, sikap maupun tindakan kita. Atas nama kesalahan itu, kita memohon ampunan dari Bapa. Lalu kita bahas di Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terakhir dalam doa Bapa kami ini merupakan suatu permohonan yang sangat dalam. Di sini kita diajak untuk menyadari segala kerapuhan hidup kita sebagai manusia yang mudah sekali tergoda dan tidak berdaya terhadap kuasa kejahatan. Cara untuk terbebas dari yang jahat adalah menyatukan hidup kita dengan Bapa. Permohonan itu nampak juga dalam doa komuni batin, di mana kita juga berdoa agar jangan sampai terpisah dari kasih Bapa. Dan bunyinya seperti ini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Itu adalah sepenggalan beberapa dari Matius 6 ayat 9 sampai 13 tadi. Nah, ada beberapa butir-butir pemerenungannya ya. Beberapa butir pemerenungan yang membantu kita untuk melihat hidup kita yang diterangi oleh doa Bapa kami. Pertama, apakah kita selalu berdoa Bapa kami setiap hari? Yang kedua, apakah kita sudah berjuang untuk menempatkan Allah yang kudus di atas segala-galanya dalam hidup kita sehari-hari? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa yang lebih dominan kita mohon dalam doa kita? Memaksakan kehendak kita yang harus dikabulkan, atau berani berserah diri agar kehendak Bapa yang terjadi di dalam hidup kita? Lalu yang keempat, sebagai anak-anak Bapa di surga, apakah kita sudah berjuang mewujudkan sifat Bapa yang Maha Adil dan Maha Pengampun dalam kehidupan sehari-hari kita? Nah, itu beberapa butir pemerenungannya. Sekarang saya mau minta Bapak Ibu sekalian, adik-adik juga untuk sharing. Bagikan pengalaman pribadi Bapak Ibu adik-adik sekalian semua masing-masing. Betapa dahsyatnya kekuasaan atau kekuatan doa Bapa kami ketika kita sulit mengampuni atau ada dalam masalah, rezeki sedang mendek ataupun diganggu oleh kekuatan jahat. Nah, itu bisa di-share di komen atau bisa juga dikirimkan melalui grup WA di lingkungan. Nah, sekarang kita akan sama-sama membangun niat. Nah,
niat yang akan kita bangun bersama-sama. Pertama, berdoa Bapa kami setiap hari. Lalu yang kedua, memuji kemahakuasaan Bapa. Yang ketiga, menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Yang keempat, memohon kehendak Allah yang terjadi dan bukan kehendak kita. Yang kelima, menerima tubuh Kristus sesering mungkin. Yang keenam, memaafkan sesama yang bersalah kepada kita. Yang ketujuh, tidak membiarkan kuasa jahat menguasai hidup kita. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam doa umat. Kita akan mendoakan doa umat tentang apa yang terjadi di negara kita ini, juga di banyak negara lainnya tentang virus corona. Mari kita berdoa, mari kita satukan hati, lalu ditutup dengan doa Bapa kami, lalu kita lanjut dengan doa penutup. Ya Bapa yang Maha Kasih, mohon berkat-Mu atas wabah virus corona yang ada di Indonesia ini, agar segala sesuatu yang terjadi dapat kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kuasa-Mu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas segala kesembuhan, segala wabah penyakit ini dapat hilang dari muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Dan doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami satukan dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa yang Maha Adil, kami mengucap syukur atas segala keadilan yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami semakin mengalami kerahiman-Mu. Mampukanlah kami dengan kekuatan-Mu, supaya kami membangun relasi dengan-Mu, dan menyatakan kerajaan-Mu melalui perilaku hidup kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita akhiri pertemuan bulan kitab suci ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan bulan kitab suci yang pertama sudah selesai. Marilah kita mengambil buah sabda dari pertemuan hari ini, supaya setiap orang dapat mengalami kerajaan surga di bumi ini. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup halaman 47 ya. Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Betapa kita bersyukur sama Tuhan Yesus atas doa yang diajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kita bisa lebih mengasihi, mengampuni, dan berserah kepada Bapa yang penuh kasih. Bapa Surgawi,
ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ingat butir-butir perenungan pertemuan KKS pada pertama kali ini. Selalu berdoa Bapa kami setiap hari, dan ingat berserah kepada Tuhan atas segala penyertaan-Nya. Terima kasih sudah menyaksikan video pertemuan KKS pada kali ini. Semoga Bapak, Ibu, dan adik-adik semua selalu sehat dalam perlindungan Tuhan, dan juga semoga video ini bisa membantu kerinduan kita akan pertemuan KKS di lingkungan yang tidak bisa kita jalani untuk bertemu di masa pandemi ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.